Pembacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Cilakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria. Cilakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Cilakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka kerana hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Dialah yang mendagangkan keadilan bagi orang yang diperas. Tuhan memberi roti kepada orang-orang yang lapar dan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah,
hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya oleh kerana kemiskinannya, kamu menjadi kaya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah engkau telah menerima yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka
mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tapi naik ngawi, saudara-saudara yang terkasih, my dear brothers and sisters in Christ, di mana saja kamu berada pada saat ini. Hari ini gereja merayakan Minggu Migran Sedunia. Bagaimana mereka ini yang merantau pergi tempat-tempat negara-negara lain telah menyumbangkan banyak dari segi pembangunan, iman, dan juga kebajikan. Dan sebab itulah hari ini Pop kita, Pop Prancis menekankan tentang bagaimana mereka juga telah bersama-sama membangun negara, membangun gereja, dan membangun masyarakat. Tetapi dalam keadaan dunia pada saat ini, sewaktu pandemik kita berhadapan dengan kematian dan penyakit, selepas pandemik kita berhadapan dengan korupsi dan harga barang ekonomi yang sangat teruk. Bila saya pergi membeli barang, saya tidak dulu saya beli barang dengan harga RM10, kau beli banyak makanan. Tapi sekarang dengan RM100 belum tentu kau beli bawa banyak makanan pulang untuk keluarga. Saya terpikir, bagaimana bagi mereka yang bekerja hanya mendapat gaji 300 atau 500, macam mana mau kasih makan anak mereka yang 5 orang, 6 orang, belum termasuk anjing dan kucing. Dan semua ini mungkin kita tidak terasa sebab banyak di antara manusia zaman sekarang tidak lagi mempunyai sikap peduli. Mereka hanya pentingkan diri sendiri, hanya sibuk dengan handphone, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan gadget-gadget. Sehingga mereka yang lapar di jiran kita pun, belakang rumah kita pun kita tidak tahu. Sebab itulah pembacaan pertama daripada kitab Amos. Kamu kenal Amos kan? Dia adalah seorang nabi yang menentang ketidakadilan. Sebab dalam zaman dia banyak korupsi, banyak penindasan, dan orang yang miskin tambah miskin, orang yang sakit bergelimpangan mati, dan tidak ada yang peduli. Dan kita lihat apa dikatakan di sini. Berita kecelakaan disampaikan oleh Tuhan kepada mereka yang menjadi nikmat kekayaan. Kekayaan bukan dosa. Bila kau kaya itu satu berkat. Tapi apa yang menjadi dosa apabila kau menjadi sombong, tinggi diri, dan tidak melihat keperluan orang lain. Dan itu yang membuatkan kekayaan itu menjadi dosa apabila kita salah gunakan kekayaan kita untuk menikmati sendiri-sendiri dan tidak peduli orang yang kelaparan, yang miskin, di mana sepatutnya kau menjadi berkat kepada mereka, tetapi kau menjadi kutuk pula kepada mereka. Itulah Amos pada hari ini dalam pembacaan pertama. Dalam pembacaan pertama pada hari ini, dia ingin Amsal, dia ingin memberitahu supaya dia katakan di sini, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang dan memakan enak-enak lambu dari tengah kawanan binatang yang tambun. Tidak pernah dalam hidup kita kan kita makan apa yang kita piara, tetapi orang lain yang piara, kita yang makan. Seperti orang-orang miskin memelihara semua itu kambing, lembu, tetapi dorang pergi merampas karena kerakusan. Dan itulah sebab kenapa orang kaya menjadi kaya, bukan karena itu dosa, tetapi karena mereka rakus dan tidak mau kongsikan. Dan kita lihat Injil pada hari ini. Injil pada hari ini, disinilah kalau kamu dengar baik-baik ini Injil pada hari ini memberitahu kita tentang orang kaya dan Lazarus. Dan orang kaya ini hidup dia senang. Hari-hari dia makan sasauping ataupun mie goreng ataupun makan yang sedap-sedap. Dan kita lihat di sini dalam Injil pada hari ini Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, sebab orang-orang Farisi ini kan adalah orang-orang yang suka cari hal, suka cari masalah, suka
uang dan suka menindas orang-orang yang tidak ada tempat dalam masyarakat. Jadi Yesus memberi perumpamaan tentang orang ini, dua orang, satu kaya, satu pengemis. Dan orang kaya di sini namanya tidak disebut. Tetapi orang miskin, pengemis ini nama dia disebut. Nama dia Lazarus. Lazarus berarti Allah menolong. Selalunya dalam dunia sekuler, bila ada apa-apa saja macam sumbangan-sumbangan, selalu nama akan tulis yang menyumbang ini adalah YB dari dari Kilimu telah menyumbang 15 ekor sapi. Nama dia akan sebut. Kalau yang menyumbang bangku-bangku ke apa saja, nama orang itu akan disebut. Tetapi dalam dunia Tuhan Yesus belenan. Dunia Tuhan Yesus, nama orang kaya di sini tidak disebut, tapi nama orang pengemis itu disebut. Kenapa? Dan kita dengar baik-baik apa yang dikatakan dalam Injil pada hari ini. Kita dengar Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria. Setiap hari dengan kemewahannya, dengan kekayaannya, dia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, orang kinabatangan. Enggak, zaman Tuhan Yesus. Badannya penuh dengan borok, penuh dengan kudis. Kamu tahu borok? Penuh dengan kudis. Dan badan dia penuh dengan kudis. Kudis dia ada nanak lagi itu. Bukan saja ada nanak, kudis dia yang tidak kering, tidak kering kudis dia. Kalau kamu kikis, kamu campur telur ayam, memang tidak mau makan, ampun. Dan hidup si pengemis ini bernama Lazarus, dan nama dia menunggu daripada itu sisa-sisa yang jatuh dari si orang kaya itu, supaya dia beli pungut itu sisa-sisa, atau mumu dia, supaya dia beli makan untuk kenyangkan perut dia. Tetapi apa yang terjadi? Bila tu orang kaya makan dan banyak sisa-sisa terjatuh termasuk tulang, baru dia mau pergi ambil itu nasi ataupun sisa-sisa itu, baru dia mau ambil, tu anjing-anjing datang dan pergi merampasnya. Dia tidak dapat makan. Hidup dia bukan saja kesepian, hidup dia merana. Jadi apa yang terjadi? Tapi itu anjing-anjing semua bagus. Kebanyakan Katolik, sebab dia pergi jilat dia punya kudis. Dan itu ludah, itu anjing kan, kalau dia ada luka dia jilat, cepat baik itu. Lain kali coba kamu minta jilat kamu punya kudis, cepat baik itu. Kalau anjing kamu macam si handsome, macam anjing saya, bersih, berus gigi. Jadi kamu lihat, orang kaya itu selepas kejadian itu beberapa hari kemudian Lazarus pun meninggal di sana, dekat dengan gate dia. Dan kemudian malaikat datang membawa dia ke surga, ke pangkuan Abraham. Dan tidak lama lagi orang kaya itu pun meninggal. Dan sebab itulah apa yang kita miliki, apa yang kita punya, rumah, pangkat, harta, semua itu semua hanya sementara saja itu. Walaupun kau miskin, walaupun kau kaya, walaupun kau berpangkat, walaupun kau berpengaruh, satu hari nanti kita ada sesuatu yang common, yaitu kita semua akan mati. Itu yang satu, yang kita harus jangan jadi staring. No matter how rich you are, how famous you are, one day we are all the same. We all will die. Tiada yang kena kubur di udara, semua di tanah. Jadi semua, kalau kamu ada 15 Ninja Turtle, dan yang miskin itu dia mempunyai 2 tin milo saja, bila dia mati sama aja kena kubur, dua-dua dalam tanah. Jadi itulah sebabkan pembacaan pada hari ini mengajar kita apa yang kita miliki itu, apa yang kita ada itu harus dikongsikan. Dan kita lihat orang kaya itu tidak pernah buat jahat, tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi sikap dia yang tidak peduli, sikap dia yang tidak melihat keperluan orang lain yang membuatkan dia masuk neraka. Kalau dalam konteks di sini, dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia anggap Lazarus, dia tidak melihat keperluan Lazarus,
Dia tidak melihat Lazarus sebagai orang yang perlu dibantu, tapi dia lihat sebagai decoration saja. Dia lihat Lazarus sebagai decoration, sebagai flower pots. Dia tidak melihat dia sebagai seorang yang perlu dibantu. Jadi apabila dua-dua meninggal, dan disinilah berada dalam pengadilan, kita semua akan mengalami itu. Sebab itulah kan, selagi kita masih hidup, masih kita boleh perbaiki, kita punya ketidakbaikan itu, kejahatan kita itu. Jangan tunggu sampai kita mati, barulah berhabis mau bertobat. Selagi kita masih boleh bernafas, masih sehat, lakukan yang terbaik. Bantu orang-orang susah. Sebab satu hari nanti kita akan diadili dengan apa yang kita buat. Mother Teresa dari Calcutta, Santa Teresa dari Calcutta. Saya gembira sebab kemarin dulu ada seorang wanita telah datang ke sini. Dia adalah, saya panggil Mother Teresa, Mother Teresa, membantu orang-orang Indon yang migran untuk memberi di mereka bantuan terutama iman. Jadi Mother Teresa, apa dia katakan? At the end of the day, bila kita mati, God will not ask berapa sijil kamu ada, berapa seminar kamu sudah ikuti, berapa misa sudah kamu ikuti. Dia tidak tanya itu, dia akan tanya, bila saya kelaparan, adakah kamu beri saya makanan? Bila saya telanjang, adakah kamu beri aku pakaian? Bila aku dipenjarakan, adakah kamu datang melawat aku? Jika tidak, dia bilang, nyalah kamu yang berbuat kejahatan. Dan ini yang terjadi kepada raja itu. Kita dengar kemudian baik-baik. Kemudian matilah orang miskin itu. Kamu tahu macam mana itu orang mati miskin? Kamu tahu macam mana orang miskin mati kah? Mungkin orang kaya aja kamu tahu. Kalau orang kaya mati, dia kena bawa pergi gereja, kena bawa ada banyak sinabang, mau timbak-timbak di atas. Tapi kamu tahu macam mana orang miskin mati? Orang miskin mati, tutup mata lah, berhenti bernapas. Orang kaya pun mati, tutup mata. Dan kita lihat di sini, apa yang terjadi kepada dua orang ini. Berhati-hati, mana tahu kita adalah Lazarus ataupun kita adalah orang kaya di dalam Injil pada hari ini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Yang satu dibawa ke pangkuan Abraham, surga. Yang satu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Sementara orang kaya memandang di alam maut, dia memandang ke atas. Dan apa terjadi? Dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus begitu aman damai dengan Abraham. Tetapi orang kaya ini menderita kepanasan. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Too late. Terlambat sudah. Dia bilang, Bapak Abraham, please suruh Lazarus pergi ambil itu air, kasih taruh di lidah saya. Tapi masa kau hidup, kau pernah kenal Lazarus kah? Masa kau hidup, kau pernah membantu orang-orang susah kah? Masa kau hidup, kau pernah masa kau kaya, kau pernah membantu orang-orang yang susah kah? Mungkin kau tidak pernah, mungkin kau sombong. Kekayaan kau itu kau membuatkan benteng yang jauh. Tetapi dalam Injil ini mengatakan kekayaan itu bukan dosa, tetapi menyalahgunakan kau punya kekayaan itu untuk kepentingan diri, itu yang membuat kau dosa. Dan disinilah, sekarang dia sudah di neraka, sudah kan, padahal lagi diminta tolong. Dulu kau pernah tolong Lazarus kah? Jadi, apa yang terjadi di sini? Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham menjawab. Apa dia jawab? Anak, sedangkan ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Semua Tuhan telah bagi sama rata Sepatutnya dengan kekayaan kau itu kau harus menjadi berkat kepada orang yang susah. Jangan guna kekayaan kau itu untuk kau kumpulkan sampai kau mati, yang makan kau punya kekayaan itu adalah anak kau yang tidak pernah pergi sembahyang. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Jadi masa hidup kita, saudara-saudari, tanya diri kita, adakah kita telah menjadi berkat kepada orang lain atau kutuk kepada orang lain?
Jika kamu menjadi kutuk kepada orang lain, bertobatlah sebelum terlambat. Sebab kita hidup dalam dunia yang tidak ada kepastian. Sebab bila saya dengar berita-berita kemarin, ada lagi penyakit yang lebih kuat daripada COVID. Ada lagi peperangan akan berlaku, nuklear bom akan meletup bila-bila masa sebab disembunyikan dan macam-macam lagi. Jadi, jika kita tidak pernah berbuat baik, belajarlah untuk berbuat baik. Pagi tadi, saya cerita tentang seorang yang tidak pernah berbuat baik. Sewaktu dia mati, dia tutup mata. Memanglah kan. Sewaktu dia mati, dia teruskan adili. Kita ada buku kehidupan. Dia cek, semua gagal. Dia buka beberapa lembar, gagal. Kemudian, ada satu kebaikan dia. Yaitu memberi bawang kepada seorang pengemis. Itu pun dengan gerigitan. Sampai itu pengemis balik-balik minta dia. Okeylah, dia ambil bawang, dia kasih sampai itu pengemis. Dan Tuhan tengok, seorang-orang ini kau ada satu kebaikan. Memberi bawang yang membuatkan kau menangis tanpa sebab bila kau putung. Dan selepas itu Tuhan bilang, oke, karena bawang itu saya akan angkat kau ke surga juga dengan bawang itu. Jadi itu bawang kan, ya kamu tahu itu bawang satu biji kan, itu bawang. Kau pegang itu bawang, saya mau angkat kau pergi surga. Oke bos, bilang. Bila sampai dia mau naik sudah pergi surga, tiba-tiba itu orang yang pegang bawang itu dia tengok di bawah, banyak lagi orang pegang kaki dia. Punya dia meradang, dia kasih jatuh-jatuh. Kau jangan ikut. Ini saya punya dia, saya yang boleh pergi surga. Tapi itu orang masih bergayut, lama-lama semua jatuh di bumi balik, di neraka balik. Karena mau pergi surga kita tidak boleh seorang-seorang, mesti mau kongsikan. Jadi karena satu kebaikan dia itu, dia hampir masuk surga. Tapi karena kepentingan diri dia sendiri, dia jatuh balik. Jadi itulah sebabkan apa yang dikatakan di sini. Apa yang dikatakan Abraham kepada orang kaya itu. Yang sebelum itu oke. Kemudian dalam pengadilan dia KO. Selain itu di antara kami, dia bilangkan, dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi. Bayangkanlah itu, kuantal drone pun tidak akan sampai. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau bilangkan daripada surga pergi neraka, tidak sudah boleh. Supaya mereka yang mau pergi di sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, orang kaya itu, apa dia katakan? Kalau demikian dia bilang, aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Sekurang-kurangnya ada juga orang baik di neraka. Ini orang kaya, tapi terlambat. Jangan tunggu sampai kamu sakit baru kamu mau bertobat. Jangan tunggu sampai kamu hilang segala-galanya barulah mau bertobat. Jangan kamu tunggu hilang segala-galanya baru kamu cari Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia masih dekat. Selagi kita masih boleh berseru. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Itu juga saya ingatkan para perantau di Lahadatuk dulu. Sebelum ini kamu datang, kamu berlutut sampai 4 segi lutut kamu, saya bilang, meminta Tuhan supaya tolong. Sekarang kamu sudah kaya, mempunyai rumah sendiri, tapi kamu tidak tahu mana sudah itu pintu gereja. Bagi saya beritahu kepada pada migran, perantau, pengungsi, termasuk diri saya sendiri, saya bilang, kita harus ada sikap peduli, sikap bersyukur, sikap mengimani, dan sikap untuk terus datang kepada Tuhan yang memberi pengharapan. Kenapa hidup kamu sebelum ini, kamu datang, saya bilang, saya dari Filipina, dari Indonesia datang, dan saya bilang, kamu betapa susah kamu sampai sini, kamu berdoa, Tuhan sudah mendengar semua doa-doa kamu, tapi apabila kamu sudah selesai dengan kehidupan kamu lupa sudah bagaimana membantu orang-orang yang senasib, orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dan itulah sebab saudari, saya sangat gembira apabila saudari kita ini dari Pulau Pinang, dia tinggalkan segala-gala, dia datang ke sini, dan dia memberi diri dia untuk membantu para migran dan juga orang-orang yang susah. Kemarin dia kongsikan benar-benar menyentuh hati saya, sebab
harta itu, gunakan harta itu membawa orang pergi kepada Tuhan. Tetapi harta itu tidak dapat membawa kita kepada gereja, kepada surga. Jadi itulah saudara-saudari. Dan disinilah kita lihat apa yang dikatakan oleh Abraham kepada orang kaya tadi itu. Dia masih prihatin terhadap 5 saudara dia. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Tapi Abraham bilang, tambirang, bohong itu. Yesus telah bangkit daripada kematian. Dia memberitakan kabar baik. Tapi berapa orang yang percaya? Kau ingat kau punya adik-beradik itu, dia bilang, mau dengar gitu. Jadi di sini Abraham katakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sebab itulah saudari, dalam saat-saat kita berhadapan dengan politik yang tidak menentu, ekonomi yang merundum, dan juga keadaan kualiti hidup makin lama makin menuju kepada kehancuran, sebab orang tidak lagi ada sikap peduli, sibuk dengan dia punya handphone, sibuk dengan punya TikTok, WhatsApp, sibuk dengan segala-galanya, sehingga si Lazarus yang di rumah kamu tidak tahu dia kelaparan. Ada seorang mengirim soalan kepada saya. Dia bilang, kenapa zaman sekarang banyak orang tidak peduli lagi ibu bapak mereka di kampung? Kenapa banyak orang? Maka dulu saya bilang kan, semasa kami masih kecil, masa mereka masih kecil-kecil, ibu bapak sanggup menggadaikan tanah, sanggup mengantar kamu ke sekolah, supaya mereka tidak akan seperti mereka dulu yang tidak ada pelajaran. Tapi kenapa banyak orang tua tidak dipedulikan? Bagi saya bilang, banyak Lazarus tidak dipedulikan. Itulah dosa itu orang kaya adalah karena sikap tidak peduli, sikap tidak mengenali keperluan orang lain. Itu yang membuatkan dia masuk neraka kalau saya lah. Dan kalau kita lihat ibu bapak kamu, dan saya beritahu dalam soalan itu, dalam TikTok, dalam selupa sudah itu, saya katakan, saya bilang, kamu bayangkanlah dulu. Dulu masa kamu baby, masa kamu sakit, mati-mati dorang kasih hibur kamu, walaupun nenek kamu, datuk kamu tidak gigi, sudah dia kasih ketawa kamu. Dan mau supaya kau gembira, supaya kamu senang hati, supaya kamu lupa sakit kamu. Tapi sekarang mereka sudah tua, tidak ada gigi, dan kadang-kadang ada penyakit demensia. Kamu tidak peduli pun. Kamu anggap mereka sebagai kotor, kamu anggap mereka sebagai bikin samak dalam rumah. Kamu mau supaya mereka cepat-cepat mati, bikin samak. Tapi bayangkan coba kamu kalau kamu mempunyai uang, mempunyai segala-galanya itu, bawalah pergi makan, kamu punya ibu bapak pergi steamboat kah, makan di kedai, jangan makan di rumah, puas sudah, bawalah mereka makan di kedai. Dan belanja, jangan luki, bawa mereka. Kalau saya nampak keluarga makan di kedai kan, saya belanja itu, walaupun mereka tidak tahu. Itu pun kalau saya cukup duit lah yang dulu, sekarang mahal-mahal saya belanja air saja. Dan itulah saudara-saudari, bawa ibu bapak kamu pergi makan buat apa itu gaji kamu besar-besar? Bawalah kamu punya ibu bapak, bila kamu balik kampung, bawa mereka keluar, jangan makan di rumah, bawa keluar. Pergi makan, sekurang-kurangnya mereka dapat rasa itu paha ayam KFC yang sebelah kiri. Soalnya sebelah kanan saja itu, misalnya. Itulah saudari di mana saja kamu berada pada saat ini. Kita mesti ada tuh sikap peduli. Orang kaya itu, kekayaan itu bukan salah, bukan dosa. Tetapi yang membuat dia salah dan dosa adalah karena dia tidak mempunyai sikap peduli. Gunakan kekayaan kamu untuk menjadi berkat kepada orang lain. Gunakan apa yang kamu ada itu, kongsikan kepada orang yang tidak ada. Lihat jiran kamu, lihat dalam rumah kamu. Ada juga Lazarus di dalam tuh. Tanya dalam keluarga kamu, ada berapa Lazarus dalam keluarga kamu? Mungkin walaupun kamu ramai-ramai dalam rumah, 17 orang kamu, dan tetap jadi Lazarus sebab kamu sibuk dengan handphone, tapi mama sana, bapak sana, tiada yang mau bercakap. Jadi jangan biarkan Lazarus itu keseorangan.
Penyakit, Mada Teresa mengatakan, bagi saya 1 menit, penyakit yang paling bahaya dalam dunia bukan COVID, bukan AIDS, tetapi kesepian, loneliness, kesepian. Kamu belum lagi rasa macam mana jadi sebatang kara kan? Kamu belum pernah lagi merasakan macam mana itu kesepian. Tunggu anak-anak kamu besar, di mana kamu tetap akan menjadi sepi lagi itu. Jadi sebelum ini berlaku, belajarlah, bertobatlah, dia bilang, sebab ada masa bila kau sudah mati, macam mana kau cakap yang baik-baik pun tidak boleh pakai sudah itu. Maka itu saudari dalam misa kudus ini, dalam minggu migran ini, marilah kita tanamkan sikap peduli, sikap prihatin terhadap bukan saja orang-orang migran, tetapi keluarga sendiri. Dan jadilah berkat kepada orang lain. Bawalah orang kepada Yesus. Beritahu mereka tentang kasih Allah kepada mereka. Walaupun keadaan kamu begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Walaupun orang tidak peduli kamu, tetapi Tuhan senantiasa peduli sama kamu. Maka itu saudari, dalam setiap kali kita merayakan misa kudus, Allah peduli sebab dia datang. Walaupun kita orang berdosa, dia datang karena dia mau menyelamatkan setiap pribadi kita, setiap diri kita, supaya semua kita diselamatkan. Milikilah Kristus. Jangan pernah lelah untuk datang ke gereja, jangan pernah bosan untuk percaya kepada Tuhan, dan jangan pernah bosan untuk datang ke gereja mendengar sabda dan menyambut tubuhnya. Amin. Sila berdiri.